Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pengalaman saya, yaitu mengenai membuat kompos. Seperti kita tahu bahwa akhir-akhir ini masyarakat itu lebih banyak menahan diri untuk tidak keluar rumah. Nah, karena tidak banyak keluar rumah, maka kegiatannya banyak di rumah. Kegiatan apa yang di rumah? Salah satunya adalah bercocok tanam, apalagi sekarang kebutuhan untuk makan makanan yang sehat itu menjadi lebih tinggi. Nah, alangkah bagusnya kalau bisa bertanam sendiri sayur-sayuran begitu, kemudian bisa dimakan, bisa dipakai sendiri. Nah, karena bercocok tanam di rumah perlu media, lahannya terbatas, tentunya kebutuhan media yang subur menjadi lebih tinggi. Saya akan cerita pengalaman saya bagaimana caranya membuat kompos untuk membuat media tanah kita menjadi lebih subur, ya. Yang pertama, kita harus siapkan dulu bahan-bahan dan peralatannya, bahan-bahan sisa. Seperti misalnya contohnya ini kangkung yang dari dapur yang tidak terpakai, terbuang, kita iris kecil-kecil seperti ini, ya. Atau juga kita ada pohon yang daunnya terbuang, daripada di sampah kita pakai, kita potong kecil-kecil. Semakin kecil semakin bagus karena semakin mudah terurai, ya. Kalau lebar atau besar itu agak sulit terurainya, ya. Daun-daun segala macam lah, atau juga bisa juga dari sisa-sisa rumput-rumput kering yang kita potong rumput misalnya, itu bisa juga dipakai, ya. Bahan-bahan sisa dari tumbuh-tumbuhan pokoknya. Nah, sebagai booster atau mempercepat, saya pakai katul atau dedak. Ini untuk mempercepat proses penguraian dari tumbuh-tumbuhan yang sisa-sisa tadi. Ini bahan-bahannya. Lalu ada bahan tambahan, yaitu saya gunakan EM4. EM4 ini adalah bakteri pengurai. Jadi kalau bakteri pengurai ini nanti dia akan mengurai tanaman-tanaman atau tumbuhan itu sehingga bisa diserap oleh tanaman. Biasanya 1 sendok makan saya campur dengan air 1 liter, begitu cukup. Itu bahan-bahannya. Kemudian peralatannya saya gunakan bak plastik, ember plastik. Lalu ada karung plastik. Karung plastik ini untuk menampung nanti yang sudah diolah begitu, ya. Lalu juga ada termometer. Tapi kalau tidak punya termometer ya nggak apa-apa. Termometer ini saya punya. Jadi cuman itu aja. Sekarang kita akan coba mulai menggunakan atau mengolah sampah-sampah tadi menjadi, kita masukkan dalam bak. Bahan-bahan untuk membuat kompos ini semua kita masukkan. Nah, kita campur dengan sedikit katul atau dedak. Kita campur seperti ini. Kita kasih air yang sudah dicampur dengan EM4 sedikit. Seperti ini. Ini menjadi sangat penting tingkat basah atau keringnya, karena kalau kurang kering, kurang basah tidak bisa jadi, tapi kalau terlalu basah juga tidak bisa jadi.
Nah, faktor keberhasilannya sangat tergantung dari cara melihat kering atau basahnya. Caranya adalah dengan melihat kalau seperti ini tidak ada airnya yang menetes, tapi sudah lumayan basah gitu ya. Ini sudah cukup berarti. Jangan sampai airnya terlalu banyak. Airnya terlalu banyak tidak bisa jadi. Nah, ini sudah tercampur. Ya, tidak terlalu basah tapi juga tidak terlalu kering. Sudah tercampur dengan rata. Kita masukkan ke dalam karung plastik. Ya, saya punya karung plastik begini. Saya masukkan ke dalam wadah. Tidak usah ditekan-tekan supaya ada rongga udaranya. Nah, seperti ini ya. Lalu ditutup. Biarkan kita lihat selama 1 hari, ditutup. Kalau proses penguraiannya berjalan dengan normal, maka suhunya akan meningkat menjadi lebih dari 50 derajat Celcius. Makanya kita perlu pakai termometer. Tapi kalau tidak ada termometer, dipegang aja biasanya akan terasa, oh panas begitu. Nah, kalau panas berarti reaksinya berjalan dengan lancar dan berhasil. Tapi kalau kurang panas atau tidak panas, ada 2 kemungkinan tadi, kurang air atau terlalu banyak air. Kalau kurang air, ya ditambah dengan larutan air E4 tadi, kemudian diaduk. Kalau kelebihan air kelihatannya terlalu basah, ya berarti kasih katul lagi atau tidak lagi begitu supaya lebih kering. Nah, sekitar 1 minggu setelah proses panasnya itu berjalan, kemudian kita perlu buka dan diaduk kembali. Diaduk supaya proses penguraiannya berjalan merata ke semua bahan tumbuh-tumbuhan sisa itu. Lalu ditutup lagi. 1 minggu kemudian dibuka, kemudian diaduk kembali. Itu dilakukan selama 3-4 kali. Jadi sekitar 3 minggu atau 4 minggu. Nanti setelah 3 atau 4 minggu sudah tidak panas lagi. Meskipun sudah diaduk, tidak panas lagi. Nah, kalau sudah tidak panas, berarti sudah jadi. Pupuk kompos yang sudah jadi dingin dan warnanya akan berubah menjadi seperti ini, hitam kecoklatan. Ya, bisa dibandingkan beda dengan kalau masih baru. Nah, seperti ini. Kalau masih baru warnanya hijau seperti ini, tapi kalau sudah jadi warnanya berubah menjadi hitam kecoklatan. Kalau sudah hitam kecoklatan dan remah-remah seperti ini bagus sekali untuk diberikan ke tanaman. Jadi kalau sudah selesai, kita bisa diayak, diberikan langsung ke tanaman. Kalau kita tidak punya ayaan, ya tidak usah diayak, tidak apa-apa. Jadi caranya membuat kompos sangat sederhana, sangat mudah, semua orang pasti bisa. Saya mau kasih satu pandangan ke teman-teman. Kalau kita 1 bulan bisa bisa mengolah 10 kg saja sampah-sampah rumah tangga kita, setiap bulan 10 kg. Coba pikirkan kalau ada 100.000 rumah tangga di kota-kota besar yang melakukan hal yang sama, maka 100.000 dikali 10 kg itu sama dengan 1 juta kilogram sampah. 1 juta kilogram sampah setiap bulan akan mengurangi sekali jumlah sampah yang harus dibuang dan bisa terpakai. 1 juta kilogram sampah kita bisa membantu menjadi bahan-bahan yang berguna
Oke, itu saja dari saya. Sukses dan sehat selalu.